halo semua, welcome back to the channel. Dan gue mengucapin Happy New Year buat kalian semua. Selamat berlibur dan enjoy the day. Kali ini semoga 2025 menjadi tahun yang luar biasa buat kita semua. Walaupun banyak hal-hal yang kayaknya banyak berita ini itu, tapi semoga kita semua bisa ngelewatin tahun ini dengan luar biasa. Kali ini kita bakal ngobrolin lagi tentang Chelsea yang once again kalah lawan Ipswich. Tapi gue gak mau bahas itu terlalu lama. Gue pengen lebih nge-deep dive apa yang Chelsea butuhkan di musim ini kalau mau Chelsea ini bisa lebih survive ke depannya. Bahkan di musim panas juga harus kalau bisa dipersiapkan. Nah, yang pertama dari segi Ipswich lawan Chelsea, Ipswich ini dapat gol awal penalti yang which is itu 50-50 gitu kan. Butuh angle yang lebih bagus kalau menurut gue pribadi untuk supaya nentuin apakah itu penalti atau enggak. But then again itu penalti menurut wasit, jadi 1-0. Sebenarnya Chelsea sendiri juga udah berusaha sekeras mungkin untuk ngegedor pertahanan dari Ipswich. Cuma balik lagi, Ipswich juga di satu sisi kita harus akuin juga secara defense mereka cukup bagus, dan kita sendiri juga udah berkali-kali berusaha untuk membombardir, berusaha untuk ngebongkar pertahanan dari Ipswich, dapat beberapa tendangan yang bagus, bahkan Joao Felix juga bisa sempat nyamain kedudukan tapi offside. Nah, akhirnya justru malah balik lagi Chelsea yang kebobolan, dan kebobolannya itu lagi-lagi blunder dari sisi defense. Kalau dari segi kiper, Jorah Hansen justru bermain cukup bagus di pertandingan kemarin. Nah, sayangnya memang kalau dari segi defense kita balik lagi memang ini jadi yang PR harus diselesaikan sama Chelsea, baik itu dari segi man management, habis itu juga transfer kita butuh banget, khususnya transfer musim panas ini kalau bisa dapet yang oke, dapetin, tapi kayaknya agak kurang realistis kalau sekarang ini transfernya, winter transfer ini bisa ngedatengin pemain bagus, karena semua pengen kalau bisa sampai selesai musimnya. Dan by the way, pemain-pemain dari Chelsea juga udah diberitahu sama board atasan kalau misalnya mereka mau hengkang, mereka harus bilang seenggaknya mereka mau pergi, baru mereka akan dilepas. Tapi selama enggak, mereka akan stay. Pertanyaannya adalah, pemain seperti apa yang cocok buat Chelsea, dan prioritas mana yang lebih bagus buat Chelsea untuk bisa dilakukan transfer. Ada sih satu pemain yang udah ditransfer, tapi balik lagi itu pemain muda banget. Dan kalau misalnya ngelihat permainan Chelsea sejauh ini, yang paling cocok transfernya itu justru bukan kiper duluan atau center back duluan saat ini. Yang paling urgent justru bek kanan. Kenapa bek kanan? Reece James cedera, Malo Gusto itu gak cocok dengan skema yang diinginkan sama Maresca. Kemudian di satu sisi juga Alex Disasi bukan bek kanan, tapi yang dipaksa bek kanan, sehingga berkali-kali kita lihat dia secara permainan itu kurang perform. Dan sangat wajar kalau misalnya belakangan ini kenapa center back sering dijadiin right back ataupun DM dijadiin right back, karena memang belakangan ini kan memang lebih metanya itu back full back itu tuh diterapin untuk bermain inverted, dan sedangkan winger itu lebih cenderung bermain melebar kalau saat ini. Termasuk permainan dari Mohamed Salah. Arne Slot sempat bilang kalau taktik yang dia berikan untuk Liverpool ini agak sedikit berbeda di segi Mohamed Salah. Di Mohamed Salah itu permainannya dia diminta untuk sedikit lebih melebar ketimbang waktu zamannya Jurgen Klopp. Itu Mohamed Salah seperti yang kita tahu dia cenderung lebih banyak masuk ke dalam. Tapi tetap aja berhasil karena balik lagi Liverpool adalah tim yang saat ini paling konsisten. Dan bukan cuma itu aja, pemain-pemain yang ada walaupun sepertinya kalau misalnya ngelihat benchnya Liverpool, mereka juga masih butuh lagi untuk pelapis. Tapi seenggaknya pemain yang ada sebagai starter ini kuat banget untuk bertarung. Sedangkan Chelsea ini masih banyak yang harus ditambal sulam lebih tepatnya. Malo Gusto lebih cocok bermain sebagai wide. Nah, kita butuh pemain sisi kanan yang benar-benar bisa bermain untuk inverted. Nah, sementara di back tengah kita butuh memang yang konsisten, tapi sejauh ini akan sulit kalau nemuin back tengah di musim dingin gitu kan, yang benar-benar top secara CV gitu kan. Nah, kiper sebenarnya bisa aja, cuma balik lagi itu bakal jadi prioritas musim panas gue rasa,
karena musim dingin juga masih terlalu dini untuk mikirin soal kiper. Dan untuk kans juara rasanya memang udah jauh karena Liverpool juga udah menang jauh, walaupun Liverpool masih bisa kepleset tapi kemungkinannya sangat minim untuk Liverpool ini bisa kepleset. Nah, sedangkan untuk lini tengah kita masih sebenarnya butuh juga sih satu orang lagi untuk ngelapisin Lavia, Enzo sama Caicedo. KDH kelihatan banget jarang dimainin sama Maresca, kemudian Joao Felix juga lebih sering dimainin di kiri bukan di tengah. Ada satu skema yang belum dicoba sebenarnya sama Maresca, yaitu Palmer main di right wing. Dia lebih sering mainin Palmer di center. Layak dicoba sebenarnya mengingat beberapa kali belakangan ini Palmer itu cenderung kesulitan untuk bermain di sisi tengah. Nah, untuk itu di sisi tengah gue rasa kalau untuk pelapis Caicedo, Enzo sama Lavia butuh satu orang lagi. Kelihatan Lavia cedera, kesulitan untuk Maresca bikin perputaran substitusi. Dan belakangan dalam 2 match terakhir sebelum Ipswich aja itu tuh pergantiannya kayak cuma Nkunku paling, sama satu lagi mungkin siapa, Madueke ganti, udah nggak ada lagi yang itu yang benar-benar bisa dijadiin pengganti yang bisa langsung tune in gitu kan ketika Chelsea butuhkannya. Nah, kalau untuk lini depan sebenarnya lini depan udah bagus, lebih butuhnya striker memang masih, karena striker kita otomatis Nkunku sama Jackson, lebih prefer Jackson karena sisi build up-nya, tapi untuk sisi finishing masih harus dipoles lagi. Dan kalau untuk Jackson sendiri juga balik lagi masih mudah ditebak untuk shootingnya. Dia cenderung bermain dengan shooting kaki kanan, shooting kaki kirinya nggak terlalu kuat, sehingga para defender dari pemain lawan ini bisa nyiasatin dengan ngarahin Nicholas Jackson untuk shooting lebih ke arah sisi kiri untuk menggunakan kaki kirinya. Dan Nicholas Jackson juga dilarang untuk ikut serta dalam membangun build up. Belakangan itu terjadi dalam beberapa match terakhir, hingga itu menyulitkan juga. Nah, kita butuh satu opsi yang bisa dibilang lebih fisikal, dan Osimhen memang jawaban yang paling bagus sih untuk Chelsea. Dia adalah tipikal pemain yang fisikal, dan Osimhen sendiri juga kuat dalam bola atas. Chelsea butuh banget pemain depan yang kuat dalam bola atas, karena seperti yang kita tahu Chelsea sendiri juga kurang oke ketika harus berhadapan dengan bola-bola atas. Dan ditambah lagi juga dengan pemain-pemain yang kita punya itu cenderung wingernya ini tuh cenderung bermain melebar, Jadon Sancho, kemudian ada Pedro Neto yang benar-benar kuat banget untuk bermain di kelebaran, dan crossingnya ini bisa diandalkan. Kalau misal kita punya satu pemain yang bagus buat bermain bola atas ataupun bisa bermain link up dengan fisiknya, gue tiba-tiba keinget sama nama Olivier Giroud sih, karena Olivier Giroud itu bisa dibilang sampel yang pas untuk kalau misalnya mau cari kriteria striker yang dibutuhin Chelsea saat ini. Ya pastinya dengan kemampuan cetak gol yang lebih bagus. Walaupun Giroud sendiri untuk gue udah oke, cuma memang dia agak kurang gitu kan ketika di klub. Tapi di timnas gacor. Oke. So, itu aja untuk video kali ini. Di match kedepannya mereka bisa coba lagi, dan gue rasa Maresca gue harap juga bisa menemukan jawabannya, dan gue pasti yakin dia bisa menemukan jawabannya. Yang penting adalah dari segi transfer, tolong director transfer yang ada di Chelsea saat ini, semoga dia juga bisa benar-benar ngeliat gitu apa yang dibutuhin sama Chelsea. Karena ya seperti yang kita tahu, kita udah lihat pembelian Chelsea seperti apa dari segi transfer, dan ada beberapa yang bagus, tapi mostly dengan apa yang mereka keluarkan, mereka harusnya bisa lebih efektif. So, itu aja. Thank you for watching, dan Happy New Year balik lagi buat kalian semua. Ciao, bye.